Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Hera Khairunisa, SE/MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya Yarolina Lucia Mimin dengan NIM 17066230102 akan menjelaskan pengisian kertas kerja pemeriksaan untuk PT Subus di modul 4, yakni terkait kas dan setara kas. Adapun tujuan untuk dibuatnya video ini adalah dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Oke, di modul 4 ini kita akan melaksanakan prosedur untuk kas dan setara kas, di mana di modul 4 ini ada 3 kertas kerja pemeriksaan, yakni ada untuk kas besar yang bersumbernya itu dari soft copy buku praktik halaman 123 sampai 124, lalu kertas kerja pemeriksaan kas kecil yang bersumber dari soft copy buku praktik halaman 124, dan kertas kerja pemeriksaan C31 untuk rekonsiliasi Bank CAB, di mana sumbernya itu dari soft copy buku praktik halaman 128 dan 129. Kita langsung saja mulai di yang kas besar. Di sini saya sudah membuat kertas kerja pemeriksaan untuk kas besar. Dan juga sekalian sudah membuat tentang berita acara pemeriksaan uang kas besar. Isinya akan saya jabarkan. Yang pertama itu, yang poin A, ada sisa uang menurut buku kas. Yang nomor 1 itu, kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu ada 3 juta, di mana mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2019 itu di debit ada 24 juta dan di kredit itu ada 24 juta juga. Nah, angka 24 juta ini bisa dilihat di buku praktikum, lebih tepatnya di GL untuk kas besar. Nah, karena dari debit kreditnya ini sama-sama 24 juta atau sudah balance, maka selisih bersihnya itu 0. Lalu, untuk yang ketiga itu sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, itu berarti ada 3 juta karena tidak ada selisih dari mutasi. Lalu yang keempat itu ada pemasukan yang belum dibukukan senilai 11.900. Nah, nilai 11.900 ini dapat dari giro-giro yang belum dikeringkan. Yang kurang lebih kayak ada di bukunya itu, ada dari Bank CAB itu untuk PT Merdeka, dan ada dari Bank NIB itu untuk PT Wahana, dan ada juga di bukunya itu dari Bank IIB untuk PT Zera. Itu kalau di total nilainya 11.900. Nah, itu kita masukkan sebagai pemasukan yang belum dibukukan. Lalu untuk yang kelima, itu ada pengeluaran yang belum dibukukan. Itu ada 0. Jadi jumlah sisa uang kas itu menurut buku kas besar kita dapatkan dari menambahkan nilai sisa buku kas dengan pasukan yang belum dibukukan atau dan itu ada 14.900.000. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang yang bagian B, uang dalam kas atau stock cash of name. Nah, di sini yang pertama itu ada uang tunai. Nomor satunya itu ada terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, untuk uang kertas sendiri setelah dicek itu ada 0 lembar untuk 100.000, ada 126 lembar untuk 50.000, ada 170 lembar untuk pecahan 20.000, ada 101 lembar untuk pecahan 10.000, dan ada 65 lembar untuk pecahan 5.000, dan 0 lembar untuk pecahan 2.000. Nah, setelah dihitung itu, total uang tunai dalam bentuk kertasnya itu ada 10.985.000. Nah, selanjutnya itu untuk uang logamnya itu ada 14 keping dengan pecahan 1.000 dan ada 2 keping dalam pecahan 500. Nah, setelah dihitung untuk total uang logam, itu ada senilai 15.000 rupiah. Jadi jumlah uang tunainya itu ada 11 juta. Lalu selanjutnya di nomor 2 itu ada surat berharga. Nah, di nomor 2 ini ada surat berharga, yaitu 11.900. Nah, 11.900 ini juga kita dapatkan dari nilai pemasukan yang belum dibukukan tadi atau giro yang belum dikeluarkan itu kita masukkan juga di sini 11.900.000. Lalu yang di nomor
Di nomor 3 itu ada lain-lain, itu karena tidak ada keterangannya, jadi kita kosongkan. Lalu jumlah uang dalam kas ini bisa kita hitung dengan menjumlahkan hasil cash of name dan surat berharga. Jadi totalnya itu ada 22.900.000. Setelah itu kita bisa membandingkan nilai hasil pemeriksaan kita, yaitu yang 22.900 ini dengan nilai yang menurut buku kasnya itu yang 14.900 ini. Nah, setelah membandingkan itu kita mendapatkan selisih lebih, yaitu lebih 8 juta. Nah, dalam bukunya itu sudah dijelaskan terkait selisih 8 juta tersebut, di mana 6 jutanya itu adalah milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir, dan 2 jutanya itu adalah uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, di bagian ini sudah ada pendefinisian mengenai beberapa catatan pemeriksaan. Berdasarkan prosedur performance yang sudah dilakukan, rincian kas besar itu ditemukan bahwa yang pertama itu terdapat penerimaan yang belum dikukuhkan, yang tadi itu yang 11.900. Nah, rinciannya itu ada dari Bank CAB dengan nomor bukti MY0152 atas nama PT Merdeka yang jatuh tempo 3 Januari 2019 dengan nilainya 10 juta. Lalu yang B itu ada dari Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana yang jatuh tempo 27 Desember 2018. Nah, itu sebesar 1.500.000. Dan yang ketiga itu ada dari Bank IIB dengan nomor bukti LOJH 176 atas nama PT Zaira yang jatuh tempo 28 Desember 2018 dengan nilai sebesar 400.000. Nah, di sini kita ajukan proposed adjustment-nya itu pada akun kas piutang usaha untuk masing-masing PT atau masing-masing perusahaan. Nah, nilainya bisa kita masukkan yang 10 juta, 1.500.000 dan 400.000. Lalu yang kedua itu yang selisih 8 juta tadi. Jadi terdapat selisih perhitungan fisik uang kas sebesar 8 juta yang merupakan yang 6 jutanya itu tadi 6 jutanya itu tadi milik PT Pelita yang digabung oleh kasir. Dan yang 2 jutanya itu uang tagihan PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir. Jadi kesimpulan pemeriksaannya untuk kas besar ini atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor berpendapat bahwa saldo kas besar itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SKK. Kan ke yang bagian kas kecil, di mana di sini juga sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan keuangan kas kecil yang poinnya itu masih sama dengan uang kas besar, yaitu yang pertama sisa uang menurut buku kas untuk poin A itu pada tanggal 5 Januari ada 2 juta rupiah, dan di sini nggak ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 karena PT Subus ini menggunakan sistem dana kas kecilnya itu pakai metode impress fund atau dana tetap. Jadi dia tidak ada mutasi. Terus pemasukan yang belum dibukukannya ini juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil ini ada di angka 2 juta. Lalu selanjutnya untuk poin B, ini mengenai cash of name lagi. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil ini ada di angka 2 juta. Lalu selanjutnya untuk poin B, ini mengenai cash of name lagi. Untuk yang pertama, uang tunai yang bentuknya uang kertas itu ada 0 lembar untuk pecahan 100.000. Nah, 12 lembar untuk pecahan 50.000, 18 lembar untuk pecahan 20.000, 23 lembar untuk pecahan 10.000, 65 lembar untuk pecahan 5.000, dan 0 lembar untuk pecahan 2.000. Lalu untuk uang logamnya ini ada 13 keping pecahan 1.000 dan 4 keping pecahan 500. Nah, kalau di total uang kertasnya itu ada 1.515.000 dan uang logam itu ada 15.000, yang kalau di total berarti uang tunai ini setelah kita cash out name ada nilai sebesar 1.530.000. Lalu untuk surat berharga ini nggak ada keterangannya, jadi kita bisa kosongkan.
dan yang lain-lain ada sebesar 270.000. Nah, nilai ini tuh didapat dari keterangan yang ada di buku praktikum bahwa ada beberapa item yang memang belum di-reimburse. Jadi itu dianggapnya sebagai kas kecil. Masih sebagai kas kecil. Nah, item-itemnya itu kurang lebih dari item-itemnya itu terdiri dari uang bensin, uang parkir, dan tol. Terus ada ongkir angkut, sama ada uang materai juga. Kemudian itu kalau di total nilainya 270.000 dari semua item-item tadi. Nah, terus habis itu kita dapat jumlah uang dalam kasnya yaitu 1.800.000. Kita bisa bandingin sama yang 2 juta tadi. Berarti ada selisih kurang yaitu 200.000. Nah, karena di buku praktikumnya itu nggak ada penjelasan mengenai selisih 200.000 itu, yang asalnya dari mana, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 200.000 ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecilnya. Nah, kemudian dimasukkan ke catatan pemeriksaan. Berdasarkan prosedur performance atas rincian kas kecil ditemukan bahwa yang tadi terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil sebesar 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Nah, di sini kita propose adjustment itu piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar senilai 200.000. Jadi, kesimpulan atas pemeriksaannya atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor berpendapat bahwa saldo kas kecil telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir yaitu kertas kerja pemeriksaan C31 untuk rekonsiliasi bank yaitu Bank CAB yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini tuh kita melakukan rekonsiliasi bank seperti rekonsiliasi bank pada umumnya. Namanya di sini itu supporting schedule Bank CAB. Di sini kita kita pertama-tama itu taruh dulu saldo menurut rekening koran yaitu 4.391.410 rupiah. Dan saldo menurut buku perusahaan atau pembukuan ini ada jumlahnya ada 5.849.910 rupiah. Di sini kita akan mengidentifikasi item-item apa saja yang akan kita masukkan ke dalam rekonsiliasi. Untuk dari buku bank ini, yang pertama itu ada setoran dalam proses yang bernilai 20 juta. Nah, keterangannya itu ada dari bukti bank masuk nomor 009, yaitu setoran dari kas besar yang belum muncul di rekening koran atau belum muncul di bank. Makanya kita tambah di sini setoran dalam proses senilai Makanya kita tambah di sini setoran dalam proses senilai 20 juta. Nah, untuk dikuranginnya ini kita mengurangi dengan bank giro yang beredar itu senilai 11 juta. Di sini ada keterangannya juga dari uh, ada keterangan juga dari BKK bukti kas keluar yang uh, ya ada keterangannya dari BKK bukti kas keluar dari nomor 008. Tapi itu belum dikurangi di rekening koran gitu. Nah, setelah kita kurangin saldo yang menurut rekening koran ini, kita dapat nilai saldonya itu 13.391.410. Nah, kemudian kita lihat nih yang bagian saldo menurut buku perusahaan atau pembukuan itu tuh ada 5.849.910. Nah, beberapa itemnya itu yang pertama itu terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018. Bukti kas keluar nomor 001 yang seharusnya itu 101 juta 101 juta 100 rupiah itu dicatat sebesar 100 juta 110 rupiah. Jadi ini ada salah pencatatan aja sih sebenarnya. Nah, kita bisa propose adjustment-nya. Itu berarti utang usaha pada Bank CAB itu senilai 990.000. Karena kelebihannya, jadi
harus kita kurangin gitu. Nah, nilai 990.000 ini kita masukin di bagian pengurangan, yaitu koreksi kurang catat. Lalu yang kedua itu ada perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Nah, di sini berarti propose adjustment-nya itu Bank CAB pada piutang usaha senilai Rp10.600.000. Kita tambah di bagian penambahan. Terus yang ketiga itu ada salah satu bank giro ini dari pelanggan ternyata ada yang kosong gitu. Jadi ada tolakan clearing yang nggak tahu itu dari perusahaan mana. Jadi kita kurangkan aja dengan saldo banknya Rp2.200.000. Di sini kita bisa kasih keterangan bank giro kosong senilai Rp2.200.000. Lalu yang keempat itu ada perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Di sini kita bisa buat propose adjustment-nya itu biaya administrasi bank senilai Rp25.000. Terus bank CAB itu kita debit ke Rp131.500.000 dan pendapatan lain-lainnya sebesar Rp156.500.000. Nah, di sini kita masukkan pengurangannya itu biaya administrasi di banknya karena belum dikurangi Rp25.000 dan jasa gironya juga kita catat yaitu senilai Rp156.500.000. Nah, jumlah-jumlah penambahan untuk buku perusahaan itu ada 10.756.500 dan jumlah pengurangannya itu adalah 3.215.000. Jadi kita dapat saldo yang sudah disesuaikan itu sebesar Rp13.391.410. Nah, setelah rekonsiliasi ternyata saldonya itu udah sama-sama Rp13.391.410 gitu. Jadi, di sini tuh kesimpulannya, pemeriksaannya kesimpulan dari pemeriksaannya itu atas rekonsiliasi saldo Bank CAB ini, auditor itu berpendapat kalau misalkan saldo telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK dengan syarat seperti KAP sebelumnya bahwa PT Subus dan uh, klien ini itu harus menerima propose adjustment dan melakukan adjustment pencatatan gitu agar auditor tuh bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jika tidak menerima atau klien tidak berkenan untuk mengadjust, maka auditor itu review lebih lanjut terkait selisihnya gitu. Terus nanti selisihnya itu nominal selisihnya itu bakal dilihat lagi di rekonsiliasinya apakah melewati batas materialitas atau enggak. Dan kalau misalkan melewati batas, berarti auditor nggak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian, melainkan akan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau opini yang lain. Uh, Mungkin sekian penjelasan mengenai modul 4 PT Subus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.